Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yunirum Barar bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Puluhan warga Manokwari, Papua Barat berunjuk rasa menolak perpanjangan masa penyaluran dana otonomi khusus. Puluhan pendukung Persipura Jayapura demo ke kantor DPR Papua meminta kompetisi Liga 1 Indonesia kembali digelar. Seorang pegawai pengadilan negeri Mimika tertular COVID-19, kantor pengadilan ditutup 14 hari. Puluhan warga yang tak bisa masuk ke dalam kantor Majelis Rakyat Papua Barat mengamuk setelah mengetahui pagar kantor MRPB dikunci polisi. Warga sempat terlibat cekcok dengan polisi setelah tak diizinkan masuk ke dalam kantor. Warga yang tak bisa masuk akhirnya menggelar orasi di halaman kantor MRPB dan mendukung MRPB menolak masa perpanjangan penyaluran dana otsus. Merasakan apa itu otonomi khusus? Menurut kami otonomi khusus itu sudah gagal. Otonomi khusus tidak ada hasil apa-apa buat orang Papua. Orang Papua tidak menikmati apa itu otonomi khusus. Ditambah lagi dengan kenyataan bahwa tidak pernah ada pengawasan dan pelaporan jelas terkait otonomi khusus APBN dan APBD yang orang Papua terima. Semuanya dijadikan satu laporan. Kami paham sekali bahwa orang bilang jutaan dana sudah dikucurkan buat orang Papua. Tapi apakah dana-dana itu untuk pembangunan sumber daya manusia atau sekedar untuk pembangunan infrastruktur yang sama sekali tidak membangun? Percuma ada infrastruktur kalau orang-orang yang tidak tahu apa-apa. Otonomi khusus 20 tahun sudah gagal. Kami tidak perlu tambahan 20 tahun atau 40 tahun atau bahkan 60 tahun lagi untuk bikin kami menderita. Kalau memang tidak bisa kasih yang terbaik, kasih saja kami bisa. Kami mau merdeka. Sementara itu, Ketua MRPB Maksi Ahoren mengatakan hasil pertemuan seluruh lembaga masyarakat adat menolak perpanjangan dana otonomi khusus karena tidak mensejahterakan orang asli Papua. Kami sudah lakukan pasal 77. Seperti itu. Pasal 77 nomor 1 sudah kami jalankan. Kalau hari ini masyarakat sudah menyampaikan yang mereka kan disampaikan bahwa apapun yang masyarakat sampaikan itu yang kami akan sampaikan. Di dalam pernyataan kami kan sudah ada pada saat bulan Februari proses sampaikan. Itu sudah sangat jelas dan itu sudah terjawab tadi dalam RDP kedua. RDP sudah terjawab semua. Pertama kan masyarakat meminta apa? Meminta untuk penyelesaian HAM jangan terjadi di Papua Barat dan Papua. Yang kedua, masyarakat butuh dialog dengan negara difasilitasi oleh pihak ketiga. Sudah terjawab di dalam pernyataan kami pada saat peraturan yang lalu. Dan saya kira ya, nanti kita lihat sebentar pada saat yang luar biasa yang kami laksanakan. Kalau hari ini negara tidak merespon apa yang menjadi keinginan daripada masyarakat, saya kembalikan itu kepada Majelis Rakyat Papua Barat menggelar pertemuan dengan seluruh lembaga masyarakat adat di Manokwari, membahas masa perpanjangan penyaluran dana otonomi khusus yang akan berakhir tahun 2021. Hasil pertemuan itu akan dibawa ke Istana Negara sebagai aspirasi resmi dari masyarakat di Papua Barat. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Pendukung klub sepak bola kebanggaan masyarakat Kota Jayapura, Persipura Jayapura mendatangi kantor DPR Papua. Puluhan supporter itu meminta DPR mendesak pemerintah pusat menggulirkan kembali Liga 1 Indonesia. Pendukung Mutiara Hitam menilai pelaksanaan kompetisi sepak bola tertinggi Liga 1 Indonesia lebih penting daripada pilkada serentak yang berpotensi menciptakan klaster baru COVID-19.
Yang pertama, kita minta segera DPR membentuk salah satu bersifat panja panitia kerja ataukah pansus yang mendesak kepada pihak PT Liga Indonesia dan PSSI untuk artinya meminta kepada mereka, artinya keputusan terkait dengan penundaan atau memberhentikan sebuah liga ini harus betul-betul final begitu, tidak menggantungkan sepak bola di tanah air. Sehingga kita bukan saja klub kami dari Persipura, tapi lain juga punya nasib yang sama dengan kami. Sebenarnya kami sebagai Persipura merasa bahwa ini sangat perlu dan penting, yang perlu harus kita datangi DPR, karena hari ini lembaga representasi orang Papua duduk di sini, kita mereka harus mengawal ini. Karena sampai sejauh ini kita melihat bahwa selain agendakan persoalan-persoalan mau itu apa, tapi ini masalah mendasar tentang orang Papua. Ya, sepak bola, kesehatan, pendidikan juga sangat penting sekali. Dan saya pikir ya mungkin seperti begitu kita merasa bahwa seharusnya kita harus turun aksi, harus ada orasi. Karena kehadiran kami ke kantor DPR bukan satu kali, sudah 2 kali, sekarang itu 2 kali. Kita yang menyampaikan itu, dan kemudian yang berikut ya atas sikap kami ya mungkin garis bawahi saja bahwa yang penting pertama kita sampaikan terkait dengan penundaan liga itu akan keputusan yang final. Yang berikut tentang home base Persipura harus musim ini harus bermain di Papua. Mau Mandala kah atau Lukas NMB besok Stadion Baru di resmian kah, itu tergantung ke pemerintah. Dan kita berharap pemerintah dalam hal ini pemerintah kota dan provinsi tidak boleh membangun sebuah sektor dan sensus antara kepentingan birokrasi atau politik atau yang lain. Mari bersatu dan kita sama-sama mengawal sepak bola Persipura dan orang Papua hari ini mengangkat harkat teman-teman orang Papua. Itu yang kita berharap. Karena tak diterima satupun anggota dewan, puluhan pemuda akhirnya membubarkan diri dengan tertib dan berjanji akan kembali mendatangi kantor DPR Papua dengan jumlah yang lebih banyak. Rian Tonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Baik, selamat pagi. Jelang Pilkada serentak 9 Desember mendatang, Kapolres Merauke mengingatkan personelnya agar menjaga netralitas dalam pilkada nanti. Berbakti kepada bangsa dan negara. Jika ada polisi yang terbukti terlibat politik atau mendukung paslon tertentu, maka akan dikenai sanksi hukum yang berat. Barusan tadi kita sudah sampaikan kepada seluruh anggota bahwa tidak bisa dipungkiri, pasti anggota Polres Merauke ada satu atau beberapa personil yang memiliki hubungan keluarga terhadap salah satu paslon, karena mereka lama lahir besar di Merauke. Namun demikian kami sudah mengingatkan kepada seluruh anggota bahwa sebagai anggota Polri kita tidak boleh memihak baik secara langsung maupun tidak langsung, karena anggota Polri tidak memiliki hak untuk memilih. Berbeda dengan Bayangkari, kalau Bayangkari memiliki hak. Namun demikian kita sudah tekankan mereka, meskipun Bayangkari boleh memilih salah satu paslon, namun tidak boleh menggunakan rumah dinas, kendaraan dinas maupun kendaraan pribadi untuk ditempel stiker-stiker ataupun baliho-baliho ataupun spanduk-spanduk yang berisi para paslon. Ini bertujuan supaya sinergitas dan netralitas TNI Polri tetap terjaga selama masa kampanye dan pilkada ini. Sanksinya apa Pak kalau memang ada ditemukan Pak? Ya, tentunya anggota akan ada sanksi-sanksi terkait dengan hukum disiplin maupun kode etik apabila itu dilakukan. Sudah ada sanksinya, ada pasalnya, dan kita akan proses terhadap anggota tersebut. 300 personil Polres Merauke disiapkan untuk mengamankan seluruh tahapan pilkada serentak hingga hari pemungutan suara 9 Desember mendatang. Warga dihimbau tidak terpengaruh isu sesat yang sengaja dihembuskan kelompok tertentu untuk membuat Merauke tidak aman. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Badan Pengawas Pemilu Papua menggandeng Dinas Pendidikan mensosialisasikan pengawasan pemilu pada siswa. Penandatanganan kerjasama Bawaslu dan Dinas Pendidikan Papua ini digelar di salah satu hotel di Jayapura.
Siswa sekolah menengah atas yang juga menjadi pemilih pemula dalam Pilkada serentak 9 Desember nanti diminta aktif mengawasi seluruh tahapan Pilkada serentak. Kegiatan pertama di Indonesia bagaimana Bawaslu langsung bekerja sama dengan Dinas Pendidikan ke perpustakaan dan arsip untuk langsung melakukan kerja-kerja kader pengawas dengan anak-anak SMA, siswa-siswa SMA. Harapan kita mereka semakin tahu apa itu pengawasan, apa itu demokrasi yang baik, dan bagaimana kita menjaga pemilu, menjaga pilkada kita dengan baik. Jadi harapan kita semakin banyak siswa-siswi SMA, masyarakat yang semakin tahu apa tugas Bawaslu. Tetapi juga pembelajaran politik yang baik untuk ke depan, karena mereka ini adalah umur produktif dalam pemilih muda, pemilih usia muda. Dengan momentum hari ini dapat menolong anak-anak sekolah saya. Pertama itu bagaimana anak-anak sekolah di masa usia mereka masuk ke hal-hal yang mereka demokrasi ini, mereka bisa mengawasi pilkada yang sedang berlangsung. Baik itu pilkada bupati, kabupaten, tapi juga mereka kan juga langsung bisa ada pembelajaran untuk bisa lihat apa hal yang dilakukan ketika pemilihan kepala desa dan lain kan. Kalau tidak, pembelajaran ini mereka bisa lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah mereka punya usia di mana mereka juga bisa menggunakan hak pilihnya mereka. Itu kan usia itu juga, walaupun itu ranahnya KPU, tapi ini Bawaslu sudah memulai itu dengan baik. Yang ketiga, mereka bisa jadi corong untuk membantu Bawaslu, tapi juga aparat pemerintah dalam rangka pemilu kada yang jujur, adil, dan bersih. Sosialisasi tentang pengawasan pemilu pada siswa akan digelar secara daring, sementara siswa yang tak memiliki akses internet akan diberi buku pedoman pengawasan pilkada oleh Bawaslu. Hendra melaporkan dari Jayapura, Papua.